Halo coy, balik lagi sama gue. Nah, jadi kali ini aku bakalan ngajarin gimana cara konfigurasi di IDE tertentu, misalnya kayak Visual Studio Code ataupun Sublime Text gitu lah ya. Nah, jadi buat yang belum tahu, IDE itu adalah Integrated Development Environment, yang mana kalau kita bahasa Indonesia kan itu lingkungan pengembangan terpadu. Ya begitu kira-kira. Oke, jadi ini biasanya tuh udah termasuk text editor, compiler, debugger dan lain-lain semacam ini tuh udah sepaket gitulah ya. Oke, jadi gimana caranya kita konfigurasi compiler C++ ini di IDE tersebut? Oke, kita langsung aja buka Chrome. Jadi kita yang pertama itu, oh ya, kita download dulu Visual Studio Code-nya. Misalnya kalau kalian belum buat punya, bisa kalian download. Nah, cari aja yang download. Nah, ini tinggal kalian apakan aja, sesuaikan, misalnya kalian mau pakai Windows atau Dev. Mungkin ini aku konfigurasikan di Windows lah ya, aku soalnya nggak pakai Linux. Nah, jadi kalian tekan aja yang ini. Bebas mau user installer atau apa. Oh, mana nih, salah tekan aku. Bebas mau kalian user installer atau sistem installer. Kalau aku sih yang user ya biasanya. Mana? Oke, ini lagi download nih, sabar. Oke, yang kedua kalian cari yang namanya itu Mingiwi. Oke, Mingiwi. Nah, ini kalian pilih. Nah, buat misalnya kalian bang, linknya nggak ada nih atau nggak muncul nanti di paling atas atau apa, udah kesediakan di deskripsi ya, bisa kalian download langsung. Oke, jadi untuk ini formatnya exe kalau nggak salah, ntar kita cek dulu ya. Nah, ini belum muncul nih. Oke, ini udah muncul. Oke, jadi formatnya exe ya, jangan misalnya yang kayak zip atau segala macam lah gitu. Oke, jadi kita buka langsung, mana ini downloadku. Nah, ini Minjiwinya, ini Visual Studio Code nya. Bisa kalian klik aja dulu untuk Visual Studio Code ya. Ini buat cara install aja, aku ajarin gitu ya. Oke, jadi nanti muncul seperti ini. Tinggal kalian terima apanya, syarat dan ketentuannya. Kalian buat aja desktop icon. Nanti dia muncul seperti ini nih. Nah, jadi kalian nggak usah ribet-ribet nyari apa ya di mana, nanti dia muncul gini. Kalau kalian klik aja langsung buka add. Oke, ini nggak usah diubah, biarin aja. Oke, install. Aku udah install sih, jadi ya Allah ini nggak bisa di cancel. Cancel aja dulu. Oke. Nah, yang kedua kita masuk ke Minjiwi-nya cuy. Kita masuk ke Minjiwi. Oke, ini dia Minjiwi-nya. Nah, ini jadi kalian suruh install. Aku sebenarnya udah install, jadi kita install ulang aja nih. Nah, jadi simpanannya ini biarin aja, direktorinya di C aja, nggak usah kalian ubah. Oke, katanya apa? Kita bilang reinstall aja. Kita install ulang gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian belum ada install Minjiwi ini, nanti nggak ada muncul seperti itu. Mungkin lagi install, kita tunggu aja, mungkin agak memakan waktu. Oke, jadi ini untuk Minjiwi udah selesai, kita continue ya. Kita kebuka seperti ini tampilannya. Nah, ini tinggal kalian checklist aja nih. Nanti kan ini kan ada kotak, ini harusnya nggak hijau nih seingatku. Nah, jadi ini kan ada kotak nih di pinggir sini kan. Nah, yang ini nih. Kalian tekan yang bagian ini. Mark for installation. Nah, ini tuh untuk menandai untuk yang mana untuk diinstal. Nah, jadi kalian tekan ini semua. Oke. Terus ini apply change. Apply to change, nanti dia install bakalan tadi juga tampilannya, ada kayak apa download gitu, ada apa yang hijau tadi lah pokoknya. Nah, jadi setelah udah kalian install semua gitu kan, jadi nanti kalian buka apa tadi di C tadi ya. Nah, di C, terus di bagian Minjiwi. Nah, ini dia yang udah di download tadi lah gitu kan. Nah, terus di bagian ini kalian tekan bin. Oke, nah ini kalian copy, maksudnya nggak copy semua cuy. Ininya, direktorinya ini kalian copy nih yang ini. Oke, linknya ini. Terus kita buka, kita cari di sini yang namanya tuh environment variable. Nah, ini dia. Nanti udah langsung muncul, kalian search environment gini. Jadi kita tekan langsung, nanti tampilan tuh begini. Nah, jadi setelah muncul kan ini kan di advanced ya, terus environment variable. Oke. Jadi
Ini itu ada dua kan, user variable for rin dan user variable for system. Oke, mantap. Nah, jadi apa perbedaan user variable for rin dan ini? Jadi tuh cuy, kalau kita menambahkan sebuah patch gitu, kayak patch link compiler tadi tuh, ini user aku nih yang si rin ini itu dapat mengakses. Kalau sistem berarti semuanya gitulah. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau aku nggak mau ribet, jadi ku tambahkan aja keduanya. Di sini gini cara nambahinnya. Nah, kalian tekan yang pad ini. Nah, pad nampak kan? Ke edit. Terus kita tambahkan new. Kita salin. Ini karena udah ada kebuat, jadi nggak apa-apa. Nggak tahu nggak apa-apa. Nah, jadi intinya nanti dia bakal gini. Setelah kita paste tadi Ctrl V gitu kan. Tadi kan kita salin kan, Ctrl C kan di sini kan nih. Kita taruh di sini di environment variable yang foreign, tapi kusarannya sih di sistem variable ya biar agak apa. Tapi kalau misalnya kalian masih ragu juga kayak aku, mending keduanya. Soalnya aku ketaruh keduanya sih. Untuk bahasa lain sih cuman aku aja gitu mana mah pet. Oke, ini pet edit. Nah, ini dia. Ketaruh juga di sistem. Oke, setelah semua udah aman kan? Kita cek dulu cuy. Di command prompt kita. Nah, ini udah aku apa? Nah, cara ceknya gimana? Kita G++, terus tanda kurang 2 kali version. Nah, kalau misalnya udah muncul version gini, itu udah ada berarti. Kalau misalnya G++ not found atau segala macam, itu berarti belum kalian pasang environmentnya cuy. Oke, mantap. Kita buka dulu Visual Studio Code kita. Oke, jadi kita buka Visual Studio Code-nya. Tadi ada sedikit error, ini udah aku perbaiki. Oke, mantap cuy. Nah, jadi itu aku udah buat sebuah folder ya. Jadi kalian buat dulu folder, bebas mau di mana aja, di C pun jadi, di D pun jadi. Nah, kalau aku rencanain biasanya di D aja sih. Jangan campur aduk lah di sistem inilah. Soalnya di C ini biasanya tempat sistem gitu cuy. Oke, jadi kan buat folder baru. Kalau aku ini di sini aku buat belajar C++ gitulah ya. Oke, mantap. Nah, jadi ini awalnya kosong lah. Ini kita CC kosong awalnya. Oke, jadi untuk pertama kali kita coba tes dulu ya. Kita buat tes.cpp. Oke, kita buat dulu headernya include terus iostream using namespace, biar kita nggak pakai std lagi, biar mempersingkat aja. Baru inmain boom return nol. Astaga, ini bukan bahasa Python cok. Si out ya. Sebenarnya kita bisa juga pakai perintah itu, tapi kita harus pakai studio ya. Salah ya, studio. Nah, jadi ini kita si out hello world, nggak salah ya. Jangan basic banget. Misalnya aku kroco misalnya cuy. Jangan lupa titik koma atau semikolon. Oke, nah oke, pertama aku bakalan ngajarin gimana caranya kita jalanin di command prompt. Oke, jadi kita ganti dulu apa namanya directory ini kan di tempatnya di C user rin gitu kan. Nah, kita ubah ke sini. Gimana cara ubahnya? Cara ubahnya gini. cd terus kalian salin. Boom. Bang, belum berubah. Gampang. D terus titik 2. Boom. Itu udah berubah. Oke, jadi kita lihat dulu apakah si tes ini tuh ada di dalam folder ini. Kita tes. Boom, ternyata ada nih ya cuy. Tes.cpp. Nah, di cara nge-compile-nya itu gimana? Gini, G++ terus nama filenya tes.cpp. Boom, ini lagi nge-compile. Kita tunggu. Oke, ternyata udah selesai. Nah, jadi setelah udah apa, kita cek lagi dir. Oke, ternyata ada cuy. Itu namanya A ya di sini ya. Ini nih. A ya namanya. Ini bisa dibesarin. Oh, bisa kok. Ya. Ini namanya A ya. Ukurannya 44 apa nih? Gigabyte ya. Nah, jadi cara jalannya gimana? Gampang. Kita sebut aja namanya nih
a.x saja. X ini ekstensinya ya cuy, karena udah setelah di compile jadi dia berubah menjadi apa. Nah ini CPP ini untuk ekstensi C++ ya. Oke, kita jalanin aja. a.x, boom, ini dia muncul kan. Aku Kroco. Misalnya aku mau ngubah aku sepuh misalnya. Oke, kita save dulu, jangan lupa Ctrl S. Kita compile ulang lagi. Test.g++. Apa tuh namanya? Oh ya, test.cpp. Ini ribet kan? Payah kan? Nah, di Sublime juga gini, kalau misalnya kalian mau nge-compile terus ngejalanin kayak gini lah. Tapi aku saranin kalian pakai Visual Studio Code. Nah, udah selesai. Kita jalanin a.x. Aku sepuh gitu. Nah, cara kedua juga ada cuy. Cara kedua ini aku tinggal klik kanan run code. Sabar, ini lagi nge-compile. Nah, ini dia jadi test.x dia kan. Ya sabar. Nah, aku sepuh. Nah, jadi gimana caranya? Caranya kalian install dulu ekstensi yang namanya run code. Run code mana dah? Nah, ini kode runner nih. Kalian install kan? Ini udah ku install pula. Kalian install. Terus kita ke settingnya ya. Oke, ke settingnya echo hello comment. Oke, ini kalau nggak salah ini nggak ada, apalagi nggak ada di apa? Nggak ada di setting-setting JSON-nya atau segala macam. Nah, ini kalian checklist run in terminal sama di nih save file before run. Untuk sisanya itu biasanya udah default ya, itu jangan kalian apain kecuali dua ini. Jalankan di terminal sama simpan sebelum dijalankan gitu. Nah, udah segitu aja. Simpel kan? Nah, ini kalau misalnya ini ya, aku tunjukin lagi. Berubah gak bang kalau misalnya kita ubah? Berubah. Aku sepuh inti bumi misalnya. Inti bumi. Oke, sip, mantap. Kita save dulu. Aku kebiasaan Ctrl S soalnya. Nah, untuk kalian misalnya kan kita ribut nih, klik kanan lagi. Nggak usah, ini di kanan atasnya udah ada. Misalnya bang, kok nggak ada tanda segitiga gini bang, dia ada gearnya atau segala macam. Nah, kalian tinggal ini aja ke ini kan ada seleksinya gitu. Ya seleksi gini kan, itu tuh ada tuh run debug C++ atau kalian tinggal jalanin yang run code ini aja, atau shortcutnya itu Ctrl Alt N. Kalau aku biasanya gue tekan aja yang ini, nggak usah ribet-ribet kita. Oke. Ternyata berhasil cuy. Oke, cukup sekian video gue kali ini. Jadi untuk next video kita bakal masuk langsung ke codingannya. Untuk misalnya kalau bang ternyata ekstensinya salah, ada yang apa, bisa kalian komen ya cuy. Oke, cukup sekian dan terima kasih, dan sampai jumpa di next videonya. See ya.